Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di hari yang ke-26 Ramadan 1444 Hijriah. Sepatutnya 25 hari telah menjalani ibadah puasa, memberikan pelajaran penting bagi setiap pribadi di antara kita bahwa ternyata dari semua yang kita cari, dari setiap rezeki yang kita kumpulkan, kebutuhan mendasar manusia itu sangat sederhana. Semua syahwat kita terurai di waktu petang saat berbuka hanya dengan beberapa teguk minuman dan beberapa suap makanan. Maka Nabi mengajarkan kesederhanaan hidup, walaupun beliau sangat mungkin untuk menjadi orang yang paling kaya di dunia. Warawadathul jibalu an takuna lahu dhahaban fa'aba. Bukit dan gunung merayu Nabi untuk menjadi emas dan semuanya milik beliau. Fa'aba, Nabi menolak. Beliau tidak ingin umatnya itu disibukkan oleh mengumpulkan hitamud dunia, kekayaan dunia, sampai lupa hakikat kehidupan, bahwa ini hanya sebuah perjalanan yang akan kita tinggalkan. Nabi ini sangat punya potensi menjadi orang yang paling berkuasa di dunia. Tetapi beliau ingat kepada saudaranya Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman doanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, anugerahkan untukku sebuah kerajaan, sebuah kekuasaan yang tidak layak dimiliki oleh seorang pun setelahku. Dalam riwayat, suatu ketika Rasulullah masuk masjid dan melihat iblis sedang menggoda seorang sahabat yang sedang sholat. Bukan jin, iblis. Iblis ini jenderal bintang 5 dalam dunia periblisan. Sedang menggoda sahabat. Marah Rasulullah. Beliau tangkap iblis dan beliau cekek di lehernya, becekak betul. Sampai terjulur lidah iblis ini dan basah lembabnya itu terasa di tangan Nabi. Lalu tiba-tiba Nabi lepaskan dan beliau katakan, laula da'watu akhi Sulaiman, kalaulah bukan karena doa saudaraku Sulaiman, larabatuhu fi siwaral masjid, sungguh akan aku ikat iblis ini di tiang-tiang masjid, yal'abu bihi wildanul madinati, untuk dijadikan mainan oleh anak-anak kota Madinah. Tapi teringat kepada Nabi Sulaiman, jangan sampai Nabi Sulaiman bersedih. Kenapa? Karena salah satu kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah menaklukkan jin.
wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri wa hum yuza'un. Dan dikumpulkan suatu ketika pasukan-pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam yang terdiri dari kalangan jin, manusia dan unggas, burung-burung. Wa hum yuza'un, dan mereka berkelompok-kelompok. Baik sedih hati Nabi Sulaiman, belum minta kekuasaan ini kepada Allah yang tidak layak dimiliki oleh seorang pun setelah beliau. Tiba-tiba lahir Nabi akhir zaman bisa taklukkan iblis. Maka luluh hati Nabi Sulaiman. Maka demi menjaga perasaan Nabi Sulaiman, dilepas oleh Rasulullah. Ini Nabi Sulaiman saking berkuasanya sampai jin pun beliau kuasai. Dan tidak ada sebuah kekuasaan pun di dunia hari ini yang sanggup menaklukkan jin. Bahkan rata-rata ditaklukkan penguasanya oleh jin. Ini tanya galak je kemimpin ke gara-gara pengat jin tak ada. Gara-gara pengat jin ke galak je kecil, galak je kemukim, galak camat, galak je bupati, galak je gubernur, galak je presiden. Ada je baik orang lain. Bertanya keturunan tanya, cucau tanya. Kita dipengaruhi oleh jin. Makanya di Banda Aceh, pendopo gubernur untuk melindungi gubernur agar tidak digoda oleh jin, dipagari pendopo itu dengan Asmaul Husna. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Mengkeliling ya. Bahkan supaya gubernur terlindungi dari godaan jin. Beta mong jin kena. Cuma waktu pegat kalimatnya tua begitu bit jeni dalam. Maka yang dalam haji tibit, luar haji damong. Maka jeni dalamnya untuk rukah. Makanya sepanjang zaman siapapun gubernurnya lagi nyanci perang wuyah. Hamu bawa gubernur kaya aja tanya gat sini juga. Yang itu pula hanya berapa. Ini Rasulullah, beliau sangat potensi untuk menjadi orang yang paling berkuasa. Tetapi beliau tinggalkan. Beliau hidup dalam kesederhanaan. Di bulan Ramadan seperti ini, beliau bersahur dengan beberapa butir kurma. Dan tiba waktu berbuka, beliau berbuka dengan beberapa butir kurma. Lain sampai 7 nak kurma. Kasih. Ini Nabi. Dan itu diperkuat oleh keterangan istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ada 2 bulan waktu berlalu di rumah kami dan tidak ada makanan sama sekali illa al-aswadani, kecuali 2 perkara yang berwarna hitam. Apa saja? Yang pertama kurma. Hai kurma kan coklat aku. Kurma India coklat. Kurma Madinah ajwa itu berwarna hitam. Dan yang kedua air. Hai ikan putih aku. Apakah putih? Air itu berwarna jernih, bening. Cuma karena kita hidup di Indonesia, penggunaan kosakata tidak sesuai dengan makna. I yang jernih terpegah i putih. Truk bertingkat kuah yang cekau terpegah kuah jernih. Sayur bening. Meci kalan sayur bening, nah jadi nahi keruh dia. Tapi inilah negeri yang salah pilih kosakata. Bersumpah menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lebu ada berapa bahasa Inggris di Euro. Memang itu yang pengkhianat menduman. Ternyata bahasa Indonesia tidak berdaulat di negeri sendiri. Semua senang bertutur bahasa Inggris. Pejabat-pejabat itu lebih fasih bertutur bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia kamu tulis produk. Tapi waktu belah produk cip. Ini ada sebuah produk baru. Katanya sepakat bahasa Indonesia pun hanilai. Yang pejabat, mereka lebih fasih bertutur bahasa Inggris daripada dengan bahasa Indonesia. Kalau sengaja pakai bahasa Indonesia bebereh belagak, begitu pula banyak cekeung je cip bahasa Indonesia. Ini rumah nanti 2 bulan waktu berlalu yang dikonsumsi hanya minum air dan makan kurma. Maka nanti sahur dengan beberapa butir kurma, buka puasa dengan beberapa butir kurma. Tidak ada nasi dan tidak ada kanji rumbi ataupun kanji pidi. Hanya kurma saja. Itu tanya, 1/2 kilo kurma baru mukaddimah buka puasa.
Hanya kira along Maka akhirnya puasa yang mengajarkan kepada kita kesederhanaan hidup dan ikut prihatin dengan nasib saudara-saudara kita yang miskin jadi kehilangan makna. Itanya wati buka puasa atau jamaah takdim, wati sahur jamaah takdim, wati buka puasa jamaah takhir. Ubeki tetap. Maka bulan Ramadan yang secara teori ada satu waktu makan yang berkurang, kenyataannya kebutuhan makanan pokok bertambah. Maka harga sembako meningkat, terjadi inflasi. Ini kan karena bab tugas syahwat. Lalu diiklankan di televisi supaya kuat kita berpuasa sepanjang hari, maka sebaiknya minum suplemen multivitamin penambah tenaga sebutir di waktu sahur dan sebutir saat berbuka. Ipikir lawaknya orang gatirnya lah gejibnya nanti pun seharusnya kita menjadi natural berpuasa duk kaku aja supaya kita paham, oh ya Allah ya Tuhanku, seperti ini saudara kami yang miskin, yang tulak-tulak gerebak, yang tapat berupiah, duk ganyan, gerah ganyan, tapi tetap harus bekerja. Maka kita disuguhkan di media sosial pemandangan mulai dari sekedar foto sampai video tentang seorang bapak-bapak muda menggendong anak di depan, lalu penaji geba guni gugulam melikut sedang bersandar di sebuah pagar dalam kondisi kurang sehat. Tapi ternyata kurang sehat itu tidak menjadi alasan untuk tidur-tiduran di rumah dan dirawat, karena kehidupan harus terus berlanjut. Anak getingku yepat barang gugulam. Ini tanya kabungah kenang suplemen wati sahur, buka puasa kenang suplemen, dari duha poh kurang sampai poh put tengok apa kan, naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Maka tidak timbul keprihatinan dari kita terhadap nasib orang-orang miskin. Maka nauzubillah, ini puasa yang kehilangan nilai selain daripada menahan lapar dan dahaga. Maka tidak timbul rasa prihatin. Urang duk takut duk aja, yang kaya takut kaya aja, mutenah-tenah takut lebih kaya, hansip-sip. Maka nauzubillah, ini pelajaran Ramadan. Lalu diajarkan malamnya untuk qiyamu Ramadan. Tapi sayangnya makin ke ujung puasa makin hilang makna qiyam. Sudah 20 tahun berjalan syariat Islam, ternyata malam-malam Ramadan itu makin menjemukan. Hanapeh tanda kutip lagi naro yo. Kenapa? Karena kita tidak mempraktikkan ibadat ini sesuai dengan tuntunan agama. Saya sering menggugat, kalau masih timbul perdebatan terawihnya pada 8 ke 20 yang sampai kiamat lah. Tapi lunjuk kunci jawaban bacut. Kalau ada yang bertanya, sebenarnya Rasulullah salat tarawih berapa rakaat? Jawabannya, Rasulullah tidak pernah salat tarawih. Beliau hanya salat qiyamu Ramadan. Maka dalam hadis ada dua hadis yang sangat mirip, identik, beda hanya satu huruf. Man shoma Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh keimanan dan keikhlasan, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Shoma. Hadis satunya berganti dari man shoma menjadi man qama. Man qama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyam Ramadan penuh keimanan dan keikhlasan, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Maka Nabi hanya qiyamu Ramadan, tidak ada kata-kata tarawih di zaman Rasulullah hidup sampai dengan Abu Bakar. Hana merumpok ma pecit yang bercerita leurinya tengku fadilah tarawih malam pertama berpegah di Rasulullah pulan. Bagaimana Nabi menyebutkan sebuah nomenklatur yang tidak ada di zamannya. Yang kan saban lagi terpegah bahwa Presiden Soekarno jemun kendaraan operasionalnya itu Alphard tipe premium.
pajan itibit moto Alphard, pajan Nabi Humu Soekarno. Tidak mungkin, karena Alphard baru dipasarkan tahun 2000 sekian. Nanti hanya qiyam Ramadan, dan para ulama sepakat menyatakan la yusammal qiyamu qiyaman illa ba'da niyamin. Tidak dinamakan salat malam itu dengan kata-kata qiyam kecuali diawali dengan niyam. Dengar ilai bedah. Barulah di zaman Sayyidina Umar beliau instruksikan pelaksanaan salat bulan Ramadan di masjid 23 rakaat, tetapi dipisahkan antara salat Isya dengan salat tarawih. Rasulullah salat Isya wa rumah ba'diyah Isya, getenget gegisa masjid salat qiyam Ramadan 8 rakaat, kemudian pulang ke rumah lanjut dengan witir 3 rakaat. Bayangkan dijeda antara satu salat dengan salat berikutnya. Isya ke masjid, selesai Isya pulang ke rumah, ba'diyah Isya di rumah, istirahat, kembali ke masjid salat qiyam Ramadan 8 rakaat, selesai qiyam Ramadan pulang ke rumah, kemudian witir. Ada jeda-jeda. Kenapa? Karena beliau sangat paham salat adalah ibadat yang paling berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu sangatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Kita nyo tetakat 30. Kita datang ke masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat, Isya per rakaat, ba'diyah Isya 2 rakaat, 8. Yang tarawih 8 kaji ke 16 tambah witir le si kurang belah. Yang tarawih 28 tambah witir le ajat le 10 sarakaat dikerjakan oleh orang yang belum sempat istirahat dari jam 4 subuh. Mahilap dah. Maka muncullah seruan pemerintah, tidak boleh ada yang buka tempat usaha kecuali setelah selesai salat tarawih. Dan ternyata tarawih yang dimaksud yang 8 rakaat. Menanduh tarawih 8, pehah kedai kopi, pusu umi, geseduh kopi, itu bid atsap, di pola masjid, yang tarawih 20 goyang ni. Hana kena kopi lah. Nauzubillah. Maka di masa Sayyidina Umar, beliau pisah antara pelaksanaan solat Isya dengan solat tarawih. Beliau datang ke masjid solat Isya dan menjadi imam. Bubar pulang ke rumah, solat ba'diyah Isya di rumah. Menyopoh 8 semayang Isya atau puas mati kurang semayang Isya. Mungkin sekitar jam-jam 10 baru sahabat-sahabat ini kembali ke masjid. Salat tarawih itu salat khusus untuk orang-orang yang khusus pada waktu yang khusus. Yang galak jak, yang anak galak istirahat di rumah. Melihat orang kembali ke masjid boleh fasilitasi. Okey, kalau kalian kembali ke masjid kita berjamaah. Ditunjukkan imamnya. PL, anak payah tender. Ada Ubay bin Ka'ab dan ada Tamim Ad-Dari. Tiba di zaman kita, salat tahiyat masjid, salat Isya, ba'diyah Isya, salat tarawih, salat witir, 5 buah sembahyang yang masing-masingnya berat digabung sekaligus menjadi berat pangkat 5. Maka gahlam 15 Ramadan masjid di tengah kacau. Kenapa? Karena kita mengerjakan sesuatu yang belum tiba waktunya. Saya sering memberikan analogi. Kita datang bertamu ke rumah kawan-kawan, menghindari jadwal makan siang. Sengaja tajak posiblah, bek sibuk, urang ke rumah, kita gembuk. Yang pun gahlam wate, yang kedua, katanya gahlam perilai. Ternyata posiblah tajak, posiblah kita gembuk. Pemabek nuwa oleh tengkunya terpajau khawri lah. Hanta tulak, katanya hai terpajau. Oh, wate terterima. Orang wate tertulak, wate orang ke rumah. Terpaksa kita makan. 3 tajak menan, 2 go tajak menan. Yang kena jangan tajak ni. Hai tajak rumahnya. Kau tiba pakai baju bu. Kenapa? Karena jiwa kita belum meminta. Tapi kalau sempat kita bertamu ke rumah kerabat jam 1 dan tidak diajak makan siang, yang pergi dia. Jangan ban mode cedera. Kau sah tajak mau buih pakai baju.
Kenapa? Karena sudah tiba waktunya. Maka kalau jam 8 salat Isya lanjut tarawih, jiwa kita belum meminta. Bahkan mentang hawa je kupi. Peglah jo je kupi leh. Jam berapa idealnya salat malam bulan Ramadan? Denget ini poh-poh 2 poh le gede. Poh le mulai terpegat tarawih. Mai temenjang le urangnya, na urang ja aku. Pasti na urang ja. Setidak-tidaknya Imam dan Bilal hanya gejak dua kan. Yang lain mungkin akan mengikuti secara Zoom dari rumah masing-masing, tapi terpegang hana orang jak. Saya tidak tahu di Masjid Al-Falah, di Masjid Al-Ma'mur Lamprit itu 10 hari yang akhir bulan Ramadan diadakan Qiyamul Lail pohle watuh mecijak tiga poh hanlet tapak sempit, penuh dan sesak. Itu menunjukkan bahwa ada banyak sekali saudara-saudara kita yang ingin beribadah pada jam-jam tersebut di bulan Ramadan, tetapi tidak ada yang memfasilitasi. Maka alhamdulillah makin lama sudahlah puasa siang hari tidak menumbuhkan simpati dan empati, ibadah di malam hari tidak menimbulkan ketenangan diri, hana yang sesuai. Maka akhirnya karena dipaksakan 5 salat sekaligus, kita ingin cepat selesai. Maka dilaksanakanlah salat tarawih sesuai dengan amanat proklamasi 45. Diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ilentuan dari banyak tarawih 20. Dari banyak tarawih 20. Tapi akhir-akhir ini ketika diundang ceramah tarawih bak masjid yang sembahyang 8 melepah bahagia roh. 8 rakaat tapi yo boleh. Tajak je kuping untuk tengah malam di bulan Ramadan 97,5% kita akan terbangun tengah malam untuk makan sahur. Yang maupun jika nak rumah dia kandang tengah topi mata ada. Sambil menanti makanan siap disajikan, 12 rakaat itu tidak berat untuk dilanjutkan. Dia terlanjut tengah-tengah malam. Maka menyana masjid yang pegat tarawih 8, gondang dan tuan ceramah melepah bahagia roh. Menyemadu antara masjid 8 dan 20 dan 8. Bahkan karena melanjutkan 20 rakaat dari solat tahiyatul masjid, nyantan dia karena ingin ibadat, tapi karena ego, ikewa 20. Nyan ka tengah-tengah jaga adanya ibu terkedi telah rakaat anak mencoba ingat lebih. Kenapa? Karena jiwa kita belum meminta. Maka Rasulullah kerjakan 8 setelah bangun tidur. Sayyidina Umar suruh tarawih 20 rakaat, setiap 4 rakaat istirahat dulu. 1 kali istirahat tarwiyah, lebih dari 3 kali istirahat tarawih. Maka datang yang toh yang betul lempegah baurojo bandua hana betul, yang 8 hana ge ihile, yang 20 hana istirahat leh. Maka baru betul yang 8 ta ihile tengah malam pas sembahyang 8 rakaat, baru betul 20 leh 4 rakaat tapi yuh leh dia bantu tak pesan kupi leh seperempat menal salam rakaat keput piuh leh buah leh umum. Yang perlu kejak abak moncut kejak kedeh, yang perlu kena main kelereng, main gatok iluam, main gatok yang kena yang kena tilawah, yang kena je kopi. Baru nanti setelah dirasa cukup istirahat dan kiban lanjut tunggu. Tapi sekarang leh 2 rakaat fadlan minallah wa ni'mah, leh 4 rakaat subhanal malikil ma'bud, tidak ada istirahat. Tak istirahat yang dilakukan. Kalau mau tahu pemahaman istirahat, silahkan datang ke sekolah SD, SMP dan SMA. Ada jam istirahat. Tidak diatur apa yang harus dilakukan pada waktu istirahat. Yang kena duduk dalam ruangan lanjut baca buku silahkan. Yang ingin lanjut diskusi silahkan. Yang kena jauh kantin silahkan. Yang kena main silahkan. Yang mau ke pustaka silahkan. Itu baru disebut istirahat. Tapi inilah negeri kita. Tidak pernah lagi ada kosakata yang sesuai makna. Yang cikalan waktu kita dong rame-rame untuk temputu, yang putu pun pentegang dia, jaro kena mutu kutu. Menalih putu resmi, baru ni pakai tu. Hanya gaya bebas tu. Gaya bebas, tapi jaro bu mendung. Nyokon kebebasan yang seragam. Gaya bebas tu.
nyawa ti pegah gaya bebas terbuut jaro lagi jauh itu nak aliran hai bebas bib hana kebebasan di negara yo. Bahkan saat diperintahkan bebas pun tetap seragam. Maka tamu di Islam ini contoh. Maka tidak lagi penanci sesuai, tidak lagi relevan. Hanya dia bukan sesuainya mau pucuk dah macam keenghat bukan sesuai. Tidak relevan lagi sekarang memperdebatkan antara 8 dengan 20. Karena harusnya kalau kita ingin fokus ibadat di bulan Ramadan, kembali lagi habab Islam tabegah bahwa ittaqil maharima takun a'badan nasi, pelihara diri kalian dari yang haram-haram, niscaya kalian menjadi orang yang paling rajin beribadat. Kan takarat yang sunat-sunat ini, jaga yang harum-harum ini.